Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan di bab peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik, yaitu di mana peserta didik diharapkan dapat mengetahui pelaku-pelaku dalam kegiatan ekonomi. Kemudian, peserta didik diharapkan mampu memahami model diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Oke, sebelumnya pada minggu kemarin kalian sudah tahu mengenai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada 3 macam. Yang pertama ada produksi. Produksi di sini adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Pelaku kegiatan produksi disebut juga dengan produsen. Kemudian yang kedua ada distribusi. Distribusi adalah proses penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Pelaku kegiatan distribusi disebut juga sebagai distributor. Oke, yang ketiga ada konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Pelaku kegiatan konsumsi ini disebut dengan konsumen. Pada pertemuan minggu lalu, tentunya kita sudah membahas ketiga kegiatan ekonomi. Maka pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas atau melanjutkan materi mengenai pelaku ekonomi. Lantas, apa saja pelaku ekonomi? Bisa dilihat di sini pelaku ekonomi yang pertama ada rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen atau sektor rumah tangga konsumen memiliki faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh proses produksi barang dan jasa bagi perusahaan maupun pemerintahan ataupun masyarakat luar negeri. Kemudian yang kedua, rumah tangga produsen. Sektor ini sangat berkaitan erat dengan sektor rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen yang tadi kan memiliki faktor-faktor produksi. Tentunya produsen membutuhkan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen. Di mana tanpa sektor-sektor yang lain dalam kegiatan ekonomi tentunya tidak akan berguna sama sekali karena tidak ada proses dalam kegiatan persebaran barang ataupun jasa. Oke, selanjutnya kita bahas yang ketiga yaitu sektor pemerintah. Sektor pemerintah memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Fungsi utama pemerintah adalah menyediakan barang publik. Barang untuk publik, maksud saya, di mana untuk menjalankan fungsinya, pemerintah melakukan pengeluaran berupa pembelian barang dan jasa dari sektor perusahaan dan pengeluaran untuk sektor rumah tangga lainnya. Kemudian masyarakat luar negeri atau disebut dengan rumah tangga luar negeri. Ketika semua negara-negara di dunia memiliki kegiatan ekspor dan impor barang atau jasa, seperti halnya sektor-sektor ekonomi lain, sektor luar negeri juga sangat bergantung pada sektor ekonomi lainnya. Sektor ekonomi, maksud saya, sektor luar negeri berperan sebagai pengimpor dan pengekspor dari dan ke sektor rumah tangga, konsumsi, perusahaan, dan pemerintah. Oke, kita masuk kepada pelaku
peran pelaku kegiatan ekonomi. Kita lihat pelaku ekonomi di sini ada 4. Yang pertama ada RTK, yang kedua ada RTP, yang ketiga ada RTLN, dan yang keempat ada pemerintahan. Kita ketahui bahwa ada 4 sektor pelaku kegiatan ekonomi. Apa sih perannya dari masing-masing kegiatan ekonomi? Yang pertama itu rumah tangga konsumen, di mana rumah tangga konsumen ini memiliki peran yang pertama sebagai pembeli atau sebagai pengkonsumsi barang. Yang kedua sebagai penyedia atau supplier. Yang ketiga yaitu sebagai pembayar pajak kepada pemerintah. Oke, lanjut pada yang kedua, yaitu sektor rumah tangga produsen atau RTP. Memiliki peran yang pertama sebagai mitra usaha pemerintah, yang kedua membantu dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, yang ketiga menjadi sumber pendapatan negara melalui pajak yang dibayarkan kepada pemerintah tentunya. Kemudian yang terakhir menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga yaitu sektor rumah tangga pemerintah. Apa sih peran dari sektor rumah tangga pemerintah? Yang pertama, mengeluarkan kebijakan guna menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja. Yang ketiga, mengendalikan tingkat harga dan inflasi. Yang terakhir, menarik pajak langsung maupun tidak langsung. Oke, yang keempat yaitu rumah tangga luar negeri atau masyarakat luar negeri. Perannya yaitu pertama, sebagai aktivitas ekspor dan impor. Kemudian yang selanjutnya yaitu pertukaran tenaga kerja dan lain sebagainya. Oke, masuk kepada pembahasan diagram sirkulasi antar pelaku ekonomi. Interaksi antar pelaku ekonomi dapat digambarkan dalam kegiatan sirkulasi antar pelaku ekonomi. Diagram sirkulasi interaksi ini merupakan sebuah model yang menggambarkan bagaimana interaksi para pelaku ekonomi menghasilkan pendapatan yang digunakan sebagai pengeluaran dalam upaya memaksimalkan nilai kegunaan barang dan jasa setiap para pelaku ekonomi. Oke, yang pertama, interaksi pelaku ekonomi dua sektor atau model ekonomi sederhana. Mengapa disebut ekonomi sederhana? Karena pada sektor ini pelakunya hanya dua sektor, yaitu perusahaan dan rumah tangga konsumen. Kita amati pada arus pertama, kita tahu bahwa rumah tangga adalah pemilik faktor produksi. Oleh sebab itu, rumah tangga melakukan penawaran faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan lain sebagainya kepada perusahaan sebagai modal perusahaan untuk menjalankan kegiatan produksi. Paham ya sampai sini? Kemudian yang kedua, kita lihat arus yang kedua di situ. Perusahaan mengalirkan arus uang berupa gaji, sewa, laba, dan bunga, dan lain sebagainya kepada rumah tangga sebagai balas jasa atas penggunaan faktor produksi rumah tangga oleh perusahaan. Seperti contohnya ini, tadi kan rumah tangga sudah memberikan faktor produksi seperti karyawan, tenaga kerja, dan lain hal sebagainya. Kemudian si perusahaan ini memberikan uang atau upah sewa dan lain sebagainya kepada rumah tangga sebagai timbal balik yang dia dapat dari atas faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Kemudian kita lihat pada arus ketiga.
rumah tangga mendapatkan pendapatan atau uang yang sebelumnya dimiliki rumah tangga akan mengalir kembali ke perusahaan. Hal ini akan terus berlangsung selama rumah tangga mempunyai pendapatan dan perusahaan masih berproduksi. Jadi di sini pendapatan atau uang yang disalurkan kepada produksi tentunya kita membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Oke, yang keempat, dari rumah tangga akan mengalir barang atau jasa kepada rumah tangga sebagai pemenuh kebutuhannya. Arus barang tersebut bisa disalurkan melalui perantara seperti perdagangan dan lain sebagainya, atau disalurkan langsung oleh perusahaan. Kita lanjut yang kedua, yaitu interaksi pelaku ekonomi tiga sektor atau ekonomi tertutup. Ekonomi tiga sektor ini terdapat pelakunya yaitu rumah tangga, pemerintah, dan perusahaan. Oke, kita bahas. Kita lihat arus yang pertama. Rumah tangga membeli barang dan jasa dari perusahaan melalui produk market atau minimarket atau pasar barang. Dengan begitu, perusahaan akan menerima uang dari penjualan barang dan jasa tersebut. Dalam arus ini, rumah tangga berperan sebagai konsumen. Kita sebagai pembeli ya. Sedangkan perusahaan berperan sebagai penjual. Perusahaan menetapkan harga barang atau jasa berdasarkan biaya produksi. Sedangkan di produk market atau minimarket, penempatan harga ditentukan oleh permintaan rumah tangga dan penawaran perusahaan. Paham ya? Oke, kita lihat arus yang kedua. Pada diagram menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk membeli barang dan jasa dari perusahaan yang didapat dari penjualan faktor produksi yang dimilikinya kepada perusahaan. Di sini perusahaan berperan sebagai pembeli, sedangkan rumah tangga berperan sebagai penjual. Dan harga faktor produksi ditentukan oleh penawaran rumah tangga dan permintaan perusahaan. Seperti itu. Kemudian kita lihat di arus yang ketiga. Selanjutnya, perusahaan menggunakan pendapatan dari hasil pajak untuk digunakan membeli barang dan jasa dari faktor produksi. Pasar barang dan perusahaan untuk memberikan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat umum. Selanjutnya yaitu interaksi pelaku ekonomi 4 sektor atau ekonomi terbuka. Dapat dilihat diagram perekonomian terbuka mempunyai 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, kemudian perusahaan, kemudian pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Dalam perekonomian, keempat pelaku ini mempunyai hubungan interaksi yang bertujuan untuk memenuhi keperluan masing-masing. Hubungan tersebut diantaranya sebagai berikut. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama kita lihat nih, di rumah tangga dulu. Di rumah tangga itu yang pertama hubungannya dengan perusahaan. Kita lihat hubungan dengan perusahaan, di mana dalam perekonomian rumah tangga membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk dikonsumsi. Kita lihat lagi, apalagi ya rumah tangga dengan perusahaan. Rumah tangga mendapatkan penghasilan berupa gaji, bunga, sewa, dan lain sebagainya dari perusahaan atas balas jasa dari penawaran faktor produksi. Oke, itu panahnya yang ini, panahnya yang ini ya.
balas jasa dari faktor produksi. Kalau tadi pertama itu kan rumah tangga membeli barang, berarti di sini barang dan jasa yang dihasilkan. Oke, paham ya? Untuk interaksi hubungan rumah tangga dengan perusahaan. Rumah tangga dengan perusahaan. Tadi sudah kita bahas, selanjutnya yaitu hubungan rumah tangga dengan pemerintah. Di sini dengan pemerintah. Oke, yang pertama itu rumah tangga menerima pendapatan berupa gaji, bunga, dan lain sebagainya. Yang kedua, rumah tangga mendapatkan fasilitas umum dari sebagai timbal balik dari pembayaran pajak. Kita sudah membayar pajak di sini, maka kita akan mendapatkan fasilitas umum dari pemerintahan. Kemudian yang terakhir, rumah tangga berkewajiban membayar pajak kepada perusahaan. Oke, tadi sebelumnya kita seharusnya bayar pajak dulu ya ke pemerintahan. Bayar pajak ke pemerintahan, lalu balas jasanya itu yang kita dapat yaitu fasilitas umum yang kita gunakan sebagai sarana dan prasarana dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Selanjutnya yaitu pemerintah. Kita fokus pada pemerintahan. Pemerintah di sini ya. Pertama, hubungannya dengan rumah tangga. Dengan ini, rumah tangga. Pertama itu tentunya pemerintah mendapat setor pajak dari rumah tangga yang digunakan untuk kebutuhan operasional, pembangunan, fasilitas umum, dan lain sebagainya. Tadi ya kan? Tadi kita sudah membayar pajak nih kepada perusahaan, tentunya si pemerintah. Tadi kita sudah membayar pajak kepada pemerintah. Tentunya si pemerintah mendapatkan setoran pajak dari rumah tangga. Oke, kita lihat rumah tangga. Oke, selanjutnya kita lihat masih pemerintah, namun interaksinya dengan perusahaan. Hubungannya dengan perusahaan. Coba kita analisis. Di situ panahnya, ketutupan. Oke, perusahaan dengan pemerintah. Yang pertama hubungannya yaitu pemerintah menerima setoran pajak dari perusahaan. Yang ini. Pemerintah mendapat setoran pajak dari perusahaan. Kemudian yang kedua, pemerintah membeli dan memakai produk yang dihasilkan oleh perusahaan, baik berupa barang ataupun jasa. Tentunya pemerintahan juga membeli produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang ketiga, hubungannya dengan masyarakat luar negeri ini. Pemerintah dengan masyarakat luar negeri. Jauh ya. Yang pertama, pemerintah menetapkan kebijakan dalam ekspor dan impor. Tentunya pemerintah yang melakukan kebijakannya ya. Oke. Kemudian selanjutnya pemerintah mendapatkan penerimaan berupa devisa dari hasil mengekspor barang dan jasa. Pemerintah mendapatkan devisa. Devisa itu berupa uang ya. Uang yang disetorkan ke pemerintah. Oke, yang terakhir, pemerintah menerima pajak dari masyarakat luar negeri. Pajak pun harus bayar ya kan, masyarakat luar negeri pun harus bayar pajak kepada pemerintah. Oke. Yang ketiga, perusahaan. Kita fokus pada perusahaan. Yang pertama, hubungannya dengan rumah tangga. Rumah tangga di sini. Rumah tangga di mana perusahaan menghasilkan barang dan jasa yang dapat dikonsumsi oleh rumah tangga.
Anak coba nih, perusahaan menghasilkan barang, kemudian di pasar barang, kemudian barang disalurkan ke rumah tangga. Oke. Kemudian perusahaan memberikan sejumlah keuntungan dan penghasilan atas balas jasa berupa gaji, sewa, dan lain sebagainya dari faktor produksi. Ini dia uang. Kita mendapatkan uang dari sewa faktor produksi. Nih. Ke sini ke rumah tangga dari si perusahaan. Oke. Sekarang perusahaan hubungannya dengan pemerintahan ya. Dengan pemerintahan. Yang pertama, perusahaan menjual hasil produksinya baik berupa barang atau jasa kepada pemerintah. Paham ya? Nih. Pajak barang. Barang nih, kita ngasih barang. Ada interaksi barang, penjualan barang ke pemerintah dari si perusahaan. Selanjutnya yaitu perusahaan berkewajiban membayar pajak kepada pemerintah. Tentunya kita juga harus berbayar pajak kepada si pemerintah. Oke, hubungannya perusahaan. Sekarang hubungan perusahaan dengan masyarakat luar negeri. Tentunya perusahaan melakukan kegiatan ekspor dan impor barang atau jasa dari dan ke luar negeri. Nih, kita ekspor barang, impor barang, ya kan? Ekspor barang, impor barang ke masyarakat luar negeri. Oke, sudah perusahaan. Yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Kita lihat masyarakat luar negeri hubungannya dengan rumah tangga. Apa nih hubungannya? Tentunya masyarakat luar negeri menyediakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dalam negeri dan juga sebaliknya. Nih. Di sini ada kegiatan impor. Adapun kegiatan ekspor kepada rumah tangga dalam negeri. Paham ya? Ataupun ekspor nih. Dari rumah tangga dalam negeri kita ekspor ke rumah tangga luar negeri. Oke, paham ya? Oke, kita lihat lagi. Masih di masyarakat luar negeri, hubungannya dengan perusahaan. Tadi sudah disinggung bahwa masyarakat luar negeri mengekspor barang dan jasa ke perusahaan. Begitupun sebaliknya. Nih. Masyarakat luar negeri mengekspor ataupun mengimpor barang. Nih ke sini. Ini juga nih. Nah. Seperti itu. Oke. Cukup ya penjelasan untuk interaksi pelaku ekonomi 4 sektor. Cukup panjang. Oke, dapat disimpulkan pada pertemuan kita kali ini, pelaku ekonomi dalam perekonomian 4 sektor terdiri atas sektor rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri atau rumah tangga luar negeri. Kemudian diagram sirkulasi interaksi merupakan sebuah model yang menggambarkan bagaimana interaksi pelaku ekonomi menghasilkan pendapatan yang digunakan sebagai pengeluaran dalam upaya memaksimalkan nilai kegunaan setiap para pelaku ekonomi. Pada pertemuan kita kali ini, Ibu rasa cukup karena Ibu sudah menjelaskan terkait apa itu pelaku ekonomi, apa peran pelaku ekonomi, dan juga diagram. Baik, Ibu cukupkan pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaklum dan dimaafkan. Sebagai wawasan atau tambahan untuk pembelajaran kalian, silakan kalian bisa mencari sumber-sumber referensi yang bagus tentunya sebagai bahan buat pembelajaran kalian.
Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.